Assalamualaikum Bu Dewi, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Vera, selamat siang juga. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah baik Bu. Bu Vera apa kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Bu Dewi, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita berbincang-bincang sebentar. Dalam percakapan kita kali ini, apa yang ingin Ibu Dewi bahas? Baik Bu Vera. Terima kasih loh Ibu sudah mau berbincang-bincang dengan saya pada pertemuan kali ini. Saya tuh ingin membahas masalah murid saya Bu. Jadi begini, di kelas saya itu ada satu anak yang setiap pagi, setiap berangkat ke sekolah itu kalau ditinggal oleh ibunya pulang, itu menangis terus, Bu. Nah, anak tersebut maunya selalu ditunggui oleh ibunya di dalam kelas. Nah, saya ingin anak itu lebih mandiri dan tidak bergantung dengan ibunya terus, Bu. Karena menurut saya, pada usia anak tersebut sudah masuk pada tahap perkembangan yang mampu untuk mandiri. Dalam hal mandiri untuk bersekolah tanpa diantarkan oleh ibunya dan tanpa ditunggui di dalam kelas. Seperti itu Bu Pera. Oh, jadi masalahnya ada seorang anak yang terus bergantung kepada ibunya. Eh, Ketika ditinggal, waktu diantarkan lalu ditinggal, ia menangis. Begitu ya, Bu? Ya Bu, Dan Ibu ingin bagaimana caranya anak ini bisa mandiri dan ketika ditinggal ibunya sendirian di sekolah tidak menangis. Begitu ya, Bu? ya Bu, betul begitu. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang singkat ya, Bu Dewi. Ya Apa Bu, yang ingin Ibu Dewi capai atau apa yang ingin Ibu hasilkan dari percakapan kita hari ini? hari ini dari percakapan kita, saya ingin mendapatkan pemecahan masalah Bu tentang masalah anak saya tersebut yang sering menangis di dalam kelas agar lebih mandiri dan dia mau untuk ditinggalkan oleh ibunya seperti teman-teman yang lain. Begitu Bu Vera. Baik, Bu. Bu Dewi ingin nanti di akhir percakapan ini mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya anak yang menangis tadi bisa mandiri. Begitu ya, Bu? Ya betul Bu, seperti itu. Ibu Dewi, saya ingin bertanya sedikit nih. Menurut Ibu Dewi, anak yang dikatakan mandiri itu seperti apa ya, Bu? Baik Bu, menurut saya anak mandiri itu untuk usia murid saya tersebut itu adalah anak yang sudah tidak bergantung kepada orang lain dalam hal belajar di sekolah. Jadi, anak-anak mampu datang ke sekolah dan belajar bersama dengan guru dan teman-temannya tanpa didampingi atau ditunggui oleh orang tuanya di dalam kelas. Jadi dia di dalam kelas itu sudah bisa belajar bersama teman-teman dan gurunya, nggak akan nangis lagi kalaupun ditinggal orang tuanya pulang gitu Bu. Oh, jadi menurut Ibu Dewi, anak yang mandiri itu adalah anak yang bisa bertanggung jawab kepada orang lain dalam hal belajar di sekolah. Terus anak-anak mampu datang ke sekolah dan belajar bersama guru dan teman-temannya tanpa didampingi oleh orang tuanya di dalam kelas. Benar, Bu? Ya Bu, benar seperti itu. Oke, menurut Bu Dewi, indikator seorang anak dikatakan mandiri itu yang bagaimana? Menurut saya, anak itu bisa dikatakan mandiri, yaitu anak yang berani berada di dalam kelas tanpa pendampingan orang tuanya, Bu. Minimal, dia tidak akan menangis ketika ditinggal orang tuanya pulang. Dia tetap bisa belajar bersama teman-teman dan gurunya dengan bahagia. Jadi indikatornya anak-anak tidak menangis ketika ditinggal oleh orang tuanya. Kira-kira apa ya?
eh, yang membuat anak-anak tersebut menangis? Kalau menurut saya sepertinya mungkin ya Bu, anak tersebut kurang nyaman dengan lingkungan belajarnya. Karena ini kan lingkungan belajar yang baru ya pastinya, teman-teman baru, guru baru. Jadi dia masih belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya. Dan mungkin juga sepertinya anak tersebut takut Bu kepada saya selaku guru barunya. Namanya baru ketemu ya, jadi dia belum kenal, belum akrab Bu, seperti itu. Baik, Bu Dewi. Berarti anak tersebut menangis karena belum bisa beradaptasi ya, Bu, dengan lingkungannya dan belum bisa membaur dengan teman-temannya. Begitu ya, Bu? Ya, begitu Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan supaya anak tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan merasa nyaman, juga bisa akrab dengan teman-temannya dan akrab juga dengan ibu gurunya sendiri. Kalau menurut saya, apa yang bisa saya lakukan supaya anak tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan merasa nyaman, saya akan berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan tentunya Bu. Jadi dia bisa merasa enjoy belajar bersama teman-teman dan gurunya. Bagus sekali, Bu Dewi. Jadi nanti Ibu berencana akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Menurut Ibu, lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan itu yang seperti apa? Kalau menurut saya, lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan itu yang pasti yang menarik ya Bu. Nah, dalam hal ini kan karena saya mengajar siswa SD, saya akan berusaha untuk membuat kelas saya menarik dengan cara saya menyeting kelas saya semenarik mungkin dengan memberikan hiasan-hiasan yang menarik dan juga dengan adanya permainan edukatif yang beragam. Kemudian saya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan hasil-hasil karya peserta didik saya itu akan saya pajang di papan pajangan supaya mereka bangga dan merasa memiliki kelas tersebut. Sehingga mereka akan merasa betah di dalam kelas itu. Wah, itu menarik sekali ya, Bu Dewi. Ibu akan menghias kelas sesuai dengan minat anak, menyediakan permainan edukatif yang beragam, terus melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, dan memajang hasil karya di papan pajangan. Begitu ya, Bu? Ya Bu, seperti itu. Nah, itu kan yang berhubungan dengan lingkungan belajar yang menyenangkan. Apa yang akan Ibu lakukan supaya anak tersebut bisa akrab dengan temannya lebih cepat dan merasa lebih nyaman dengan Ibu sebagai gurunya? Nah, saya supaya anak tersebut bisa akrab dengan temannya lebih cepat dan merasa nyaman dengan saya sebagai gurunya ya Bu, saya akan berusaha mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya. Baik dengan mengintegrasikannya dalam pembelajaran maupun dengan cara penciptaan iklim positif dan budaya positif. Jadi nanti Ibu akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan juga akan menciptakan iklim positif dan budaya positif. Begitu ya, Bu? Ya, betul Bu, seperti itu. Terus langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional serta menciptakan iklim positif dan budaya positif tersebut? Dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional, serta menciptakan iklim positif dan budaya positif tersebut, saya akan berusaha untuk menciptakan iklim positif dan budaya positif dengan cara saya akan membuat stick emoji dan melakukan restitusi. Jadi anak-anak nanti bisa mengekspresikan emosi mereka dengan stick emoji tersebut, Bu. Saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran, serta saya akan melakukan penguatan kompetensi sosial emosional yang saya integrasikan dalam pembelajaran saya nantinya, Bu.
Baik Bu, jadi Bu Dewi akan membuat stick emoji, melakukan restitusi, melakukan penguatan kompetensi sosial dan emosional dengan mengintegrasikan ke dalam pembelajaran. Benar begitu, Bu? Benar Bu, seperti itu. Nah, Bu Dewi, kalau boleh saya rangkum ya, jadi langkah-langkah yang akan Ibu lakukan nanti adalah ada dua. Yang pertama, Ibu akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, dan juga memajang hasil karya semua peserta didik. Dan yang kedua, Ibu akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional dengan membuat stick emoji dan juga melakukan restitusi. Terus, Ibu juga akan melakukan integrasi pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran dengan penguatan. Benar begitu, Bu? Benar begitu Bu, ya betul. Oke, di antara beberapa hal tersebut, menurut Ibu Dewi, mana yang paling mungkin Ibu lakukan terlebih dahulu yang bisa untuk diaplikasikan? Menurut saya yang paling mungkin untuk dilakukan terlebih dahulu yang bisa untuk segera saya aplikasikan itu saya rasa yang pertama ya Bu, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, dan juga memajang hasil karya peserta didik saya di papan pajangan agar mereka merasa bangga dan merasa memiliki kelasnya, Bu. Ya. Saya sangat setuju, Bu Dewi. Jadi, langkah pertama yang akan Ibu lakukan adalah menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, terus melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, dan juga memajang hasil karya peserta didik di papan pajangan. Begitu ya, Bu, akan Ibu Dewi lakukan. Ya, Bu, betul. Itu yang akan saya lakukan nantinya. Coba Ibu ceritakan, Ibu akan menghias kelas yang seperti apa? Saya akan menghias kelas itu yang pasti akan semenarik mungkin ya Bu, karena kan mau menarik perhatian anak-anak. Yang pastinya juga hiasan kelas itu harus sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik saya Bu, yang meliputi minat dan juga profil belajar setiap peserta didik. Berarti Ibu sudah mengamati kebutuhan belajar peserta didik yang meliputi minat dan profil belajar peserta didik. Terus, jadi kelasnya akan dihias sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Begitu ya, Bu? Ya Bu, betul begitu. Dalam menghias kelas, apakah ada yang bisa membantu Ibu atau dibantu atau dilakukan sendirian, Bu? Untuk menghias kelas ini, saya akan berkoordinasi dengan wali murid, Bu. Jadi saya akan berkolaborasi dengan wali murid dan saya juga akan mengajak semua anak-anak ini kelas saya itu akan saya libatkan dalam menghias kelas sehingga ketika mereka ikut nih andil dalam menghias kelasnya, mereka akan merasa memiliki gitu kan, merasa ikut memiliki kelasnya. Baik, jadi untuk menghias kelas, Ibu akan melibatkan orang tua atau wali murid dan anak-anak juga ikut serta dalam menghias kelas ya, Bu. Ya, Bu, betul. Eh, nah, Ibu Dewi, dari percakapan kita sejak tadi sampai saat ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Dari percakapan kita hari ini, saya merasa senang ya Bu, karena dari kita bercakap-cakap ini, saya menemukan titik terang gitu. Saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan peserta didik yang saya hadapi. Jadi untuk membuat anak tidak menangis saat ditinggal ibunya di sekolah,
Saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional. Dan yang bisa segera saya laksanakan adalah menghias kelas sesuai dengan minat dan profil belajar peserta didik dengan melibatkan semua peserta didik saya beserta orang tuanya. Baik, kira-kira kapan Bu rencana ini akan Ibu Dewi laksanakan? Insya Allah rencana ini akan saya laksanakan mulai besok ya Bu. Sudah bisa saya laksanakan dengan memulai mendiskusikannya dulu dengan orang tua. Tentu pasti harus kita diskusikan dulu sebagai bentuk kolaborasi. Dan yang pasti saya harus mengumpulkan bahan yang akan saya gunakan sebagai hiasan kelas nantinya Bu. Baik Bu, saya sangat antusias kali ini ya, yang bagaimana hasilnya nanti. Jadi langsung bisa Ibu terapkan besok ya Bu. Ya Bu, insya Allah besok akan segera saya terapkan. Oke, nanti kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu. Mungkin seminggu lagi ya Bu, setelah Ibu menghias kelas, karena dalam menghias kelas kan butuh waktu yang cukup lama. Saya doakan semoga dengan kelas yang sudah dihias sesuai dengan kebutuhan belajar anak tersebut. Anak tersebut sudah bisa mandiri dan tidak menangis lagi saat ditinggal ibunya di dalam kelas. Baik Bu, semoga ya Bu, semoga anak didik saya tidak menangis lagi nanti ketika ditinggal ibunya di kelas. Terima kasih Bu Vera. Sama-sama Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Vera, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Dewi. Selamat siang juga. Apa kabar Bu Vera? Alhamdulillah baik Bu. Bu Dewi apa kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Apa yang ingin Bu Vera bahas pada percakapan kita hari ini? Begini Bu, ada salah satu siswa saya yang tidak bisa fokus ketika saya memberikan tugas atau pembelajaran. Nah, jadi dia itu kayak jadi troublemaker atau pembuat masalah Bu ya. Nah, gitu loh Bu di kelas. Jadi sebelum tugasnya selesai, dia selalu mengajak teman-temannya untuk bercerita atau mengobrol. Hal ini membuat anak-anak yang lainnya juga terganggu, sehingga anak-anak yang lain itu juga tidak bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu, Bu, atau tidak fokus. Begitu ya Bu. Jadi ada salah satu peserta didik Bu Vera yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas. Dan ini berimbas pada siswa lain, begitu ya Bu? Iya Bu. Nah, jadi kita akan berbincang-bincang sebentar ya Bu. Yang Ibu inginkan di akhir percakapan kita nanti apa ya Bu Vera? Jadi saya ingin nanti ada semacam solusi agar anak tidak fokus dalam mengerjakan tugas itu nanti bisa fokus dan tidak mengganggu teman-teman yang lainnya, Bu. Oke, jadi Bu Vera ingin siswanya fokus saat diberikan tugas sehingga siswa yang lain tidak terganggu. Begitu ya Bu, benar begitu? Iya Bu. Nah, sekarang coba Ibu Vera ceritakan secara detail kondisi yang dialami oleh siswa Bu Vera tersebut. Jadi begini Bu, siswa saya itu sebenarnya anaknya itu tergolong di atas rata-rata. Maksudnya dia itu bisa kalau mendengarkan penjelasan saya. Terus dia juga mendengarkan kalau saya sedang menjelaskan. Nah, ketika saya minta anak tersebut untuk maju ke depan, untuk mengerjakan tugas, namun ketika saya berikan tugas mandiri, begitu ya Bu,
Iya. dia itu tidak fokus. Terus Mm-mm. jadi sebelumnya tugasnya selesai itu dia pasti mengganggu teman-temannya, Bu. Jadi temannya itu diajak bercerita atau mengobrol, contohnya seperti ini, Bu. Kemarin saya memancing, dapat ikan besar loh. Nah, dia itu Mm-mm. sering menceritakan pengalaman yang dialaminya kemarin ketika sepulang sekolah atau pagi-pagi di rumah. Jadi teman-temannya itu diajak bercerita. Nah, akhirnya ketika menceritakan pengalamannya itu, teman-teman yang lain akan otomatis ikut menyahut kan. Iya. Jadi satu kelas itu ikut semua gitu, Bu. Jadi saya mesti mengingatkan seperti ayo sudah selesai apa belum tugasnya seperti itu Bu. Oh iya. Jadi menurut Bu Vera, siswa tersebut sebenarnya bisa Bu ya dan mampu dalam pembelajaran. Namun dia tidak bisa berkonsentrasi karena dia ingin menceritakan pengalamannya dengan temannya. Dia selalu ingin menceritakan pada teman-temannya. Begitu ya, Bu? Iya betul Bu. Nah, menurut Bu Vera, agar anak tersebut bisa berkonsentrasi penuh, apa yang bisa Bu Vera lakukan? Sepertinya saya perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di dalam pembelajaran saya dan juga menciptakan iklim positif dan budaya positif di sekolah. Baik, Bu. Wah, itu bagus sekali loh, Bu. Jadi, Bu Vera ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran dan juga menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Ya, Bu, begitu. Ya Bu. Nah, menurut Bu Vera, kompetensi sosial yang seperti apa yang ingin Bu Vera terapkan dalam pembelajaran? Saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran saya. Bagus sekali itu, Bu. Jadi Bu Vera ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, kira-kira menurut Bu Vera, cara apa yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Menurut saya, yang bisa saya lakukan adalah untuk mengintegrasikan kompetensi sosial, kesadaran diri itu sepertinya ini, Bu. Saya akan membuat roda emosi. Saya berencana membuat roda emosi yang saya pajang di depan kelas. Jadi nanti ketika anak datang, anak akan mengisi roda emosi tersebut sesuai dengan apa yang dia rasakan. Wah, bagus sekali itu Bu Vera. Jadi, Ibu akan membuat roda emosi untuk menumbuhkan kesadaran diri siswa ya, Bu? Begitu ya, Bu? Iya, Bu, betul sekali. Nah, kemudian Bu Vera, apa yang bisa Bu Vera lakukan untuk membuat anak tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik? Menurut saya, pada kegiatan awal pembelajaran, saya perlu melaksanakan teknik stop. Di Hmm, mana jadi anak mempunyai jeda untuk menstabilkan perasaan mereka. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada murid untuk menceritakan pengalamannya dan apa yang dirasakan di hari tersebut, sehingga anak itu dapat menceritakan keluh kesahnya, menceritakan unek-uneknya, selain dia mendapatkan tanggapan dari temannya dengan menceritakan seluruh pengalamannya, mungkin nanti dia tidak akan terpancing untuk ingin bercerita lagi ketika saya memberikan tugas dan saya akan memberikan ruang untuk anak-anak bercerita. baik, Bu.
Jadi Bu Vera akan mengisi kegiatan awal pembelajaran dengan mengajak siswa untuk melakukan teknik stop, memberikan kesempatan pada murid untuk bercerita tentang pengalaman dan perasaan yang dialaminya. Begitu ya Bu? Iya, Bu. Nah Bu Vera, tadi Bu Vera berbicara tentang penciptaan iklim positif dan budaya sekolah ya. Menurut Bu Vera, bagaimana Bu Vera akan menerapkan hal tersebut? Begini ya, Bu. Mungkin saya akan menerapkan di kelas itu sebenarnya sudah ada keyakinan kelas, hanya belum sepenuhnya mengena. Ya, Jadi saya akan merevisi keyakinan kelas dan memasukkan beberapa nilai yang bisa membuat anak tersebut meyakini keyakinan kelasnya dan mengajak teman-temannya bercerita di tengah mengerjakan tugasnya itu. Dapat mempengaruhi penyelesaian tugas tersebut. Saya juga berencana akan melakukan segitiga restitusi. oke. Jadi menurut Bu Vera akan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada ya Bu Vera ya? Yang sudah Ya, Ibu benar, Vera Bu. yang sudah Ibu Vera buat bersama siswa dan akan melaksanakan segitiga restitusi. Benar seperti itu ya Bu? Benar, Bu. Sepertinya begitu. Nah Bu Vera, kalau saya boleh merangkum ya, yang akan Bu Vera lakukan dalam mengatasi masalah anak yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas tersebut ada dua ya Bu, yaitu yang pertama, Ibu akan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran, yakni dengan cara membuat roda emosi dan memberikan kesempatan anak untuk bercerita di awal pembelajaran. Lalu yang kedua, Bu Vera akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah dengan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan menerapkan segitiga restitusi. Seperti itu ya Bu? Ya, betul, Bu. Nah Bu Vera, di antara kedua hal tersebut, mana yang kira-kira dapat segera Bu Vera laksanakan? Menurut saya, karena tidak memerlukan banyak waktu, jadi saya bisa melaksanakan sekaligus, Bu. Oh, berarti Bu Vera dapat melaksanakan keduanya sekaligus ya Bu? Iya, Bu. Menurut Bu Vera, siapa yang bisa membantu Bu Vera dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut? Adakah yang bisa membantu atau akan Ibu kerjakan sendiri? Karena ini berhubungan dengan murid saya di kelas, jadi yang bisa membantu sepertinya ya anak-anak, Bu ya, seluruh anggota yang ada di kelas saya. Itu termasuk saya juga anak-anak yang di situ untuk membuat roda emosi, juga untuk bercerita, merevisi keyakinan kelas, dan melakukan segitiga restitusi. Ini seluruh anggota kelas, Bu. Jadi Ya. kalau setiap anak sudah menyadari nilai dan perannya di dalam kelas, mereka akan dapat berpartisipasi aktif dalam berkomitmen dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah direvisi tadi, Bu. Baik, jadi menurut Bu Vera, yang dapat membantu Bu Vera dalam pelaksanaan langkah-langkah tersebut adalah seluruh anggota kelas ya Bu, seperti itu? Iya, Bu, benar. Nah Bu Vera, pada titik ini, apa yang bisa Bu Vera dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Jadi untuk membuat anak yang tidak fokus tadi supaya tetap fokus, itu saya bisa membuat roda emosi, kemudian memberikan ruang untuk bercerita di awal pembelajaran sehingga anak tersebut tidak terpancing untuk bercerita ketika diberikan tugas. Kemudian saya juga akan merevisi keyakinan kelas dan juga akan melaksanakan segitiga restitusi. Wah, dari yang Ibu jelaskan, kira-kira kapan akan mulai diterapkan ya Bu? Insya Allah sepertinya besok akan sudah saya dapat memulai untuk membuat roda emosi dan merevisi keyakinan kelasnya. Saya juga akan memberikan kesempatan untuk bercerita bagi anak-anak di awal pembelajaran
kan sudah bisa langsung saya laksanakan dan juga saya bisa melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut. Baik, bagus sekali loh Bu Vera. Sepertinya sudah ada titik temu ya Bu. Jadi kita akan berjumpa lagi setelah Bu Vera menerapkan kompetensi sosial dan emosional dan merevisi keyakinan kelas, juga menerapkan segitiga restitusi. Seperti itu ya Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama Bu Vera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menurut saya percakapan kita ini sudah cukup baik ya, Bu Dewi ya. Mm-mm. Karena kita sama-sama sudah, saya sudah bertanya masalah apa yang Ibu hadapi di kelas dan bagaimana cara Ibu mengatasinya. Dan itu semua sudah Ibu jawab dengan baik lah, Bu ya, menurut saya. Terus menurut saya apa yang harus ditingkatkan sepertinya Ibu Dewi eh, harus lebih melakukan pendekatan diri lagi Bu terhadap siswa tersebut agar siswa tersebut lebih percaya diri lagi, lebih mandiri lagi. Intinya Ibu harus melakukan pendekatan mungkin katakanlah secara intens ya Bu ya. Iya Karena Bu. anak tersebut awalnya tidak mandiri dan akhirnya sekarang sudah bisa mandiri, Bu ya. Dan itu Iya sudah Bu. baik, sudah dilakukan oleh Bu Dewi dan sangat baik sekali ya. Terus sebelum dan saat melakukan coaching ini, tentunya perasaan Bu Dewi itu bagaimana? Saya alhamdulillah tercerahkan ya Bu, dari tadinya nggak tahu mau ngapain, bingung gitu, akhirnya tercerahkan, oh saya harus seperti ini loh. Oh iya. Terus refleksi untuk Ibu Dewi sendiri, bagaimana? Ya, saya sebagai coachee ya, dalam hal ini saya sebagai coachee-nya, saya merasa senang loh Bu. Jujur saya merasa senang karena saya bisa menemukan titik temu. Saya bisa menemukan pencerahan solusi dari masalah saya. Jadi saya bisa mencari cara nih bagaimana caranya saya menyelesaikan masalah peserta didik saya yang masih suka menangis di kelas ketika ditinggal ibunya. Tuh. Alhamdulillahnya saya dari hal ini saya merasa lebih yakin bahwasanya saya bisa menyelesaikan masalah ini. Dan saya berharap saya bisa mengembangkan kompetensi saya seiring saya bisa menyelesaikan masalah ini, Bu. Tuh. Mungkin saya juga akan belajar seperti apa yang sudah Ibu terapkan ya kepada anak Ibu dan permasalahan kita beda juga ya. Kalau Ibu, anak Ibu kan kurang mandiri, Iya, Bu. selalu ingin ditemani oleh orang tuanya. Begitu juga dengan permasalahan saya kan, yang Iya, Bu. selalu suka apa Bercerita. bercerita saat saya Iya, menjelaskan pembelajaran dan dia bercerita itu mengajak teman-temannya sehingga temannya pun ikut bercerita dan itu yang betul. membuat pembelajaran kita tidak fokus ya Bu ya saat menyampaikan pembelajaran dan Iya, Bu. saya berterima kasih kepada Ibu Dewi, saya merasa juga mendapatkan pencerahan. Mungkin saya akan melakukan banyak hal yang mungkin salah satunya melakukan roda emosi ya Bu ya. Iya, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, mungkin dengan cara itu anak-anak agak berkurang Bu ya, mungkin untuk bercerita dengan teman-temannya karena terfokus atas apa yang kita lakukan sebelum kita memberi pembelajaran kepada anak. Iya, Bu. Nah, kalau saya sebagai coach, tadi saya kan sebagai coachnya Bu Vera nih atas permasalahan Bu Ya, Vera ya. Saya merasa ketika saya menjadi coach sudah berjalan dengan baik ya Bu, karena percakapan kita berjalan dengan sangat baik. Adanya kemitraan antara coach dan coachee, antara saya dan ibu gitu. Jadi kita bisa leluasa nih, bisa leluasa untuk bercerita, menyampaikan permasalahan dan akhirnya bisa menemukan solusinya.
Lalu kalau ditanya apa yang masih perlu diperbaiki, saya sih merasanya mungkin cara saya gitu Bu ya, cara saya dalam mengajukan pertanyaan masih agak kaku ya Bu ya, karena Ya, jujur ini adalah pertama kalinya saya menjadi coach, karena biasanya kan kita malah yang disupervisi sama kepala sekolah nih. Ini sekarang kita yang jadi coachnya untuk mencari dan menggali segala kekuatan yang Ibu Vera miliki untuk bisa menghadapi permasalahan dan menyelesaikannya dengan solusi yang kita dapatkan tadi. Lalu bagaimana caranya atau apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence sebelum dan sesaat melakukan coaching. Nah, agar saya tetap presence gitu, kehadiran penuh sebelum melakukan coaching, saya harus sudah punya gambaran nih apa-apa aja yang nantinya akan saya ajukan. Makanya ketika proses coachingnya kita tadi, saya udah ada catatan-catatan kecil nih Bu, saya kira-kira mau nanya apa gitu sama Ibu. Jadi kita obrolannya berjalan dan mengalir gitu Bu ya, jadi tidak tersendat. ya. Saya sih berharapnya untuk meningkatkan hal ini, saya akan terus berlatih Bu, untuk melakukan praktik coaching ini dan terus merefleksikan apa yang masih kurang sehingga praktek coachingnya nanti bisa menjadi lebih baik. Ya Bu Vera ya? Iya, ya Bu. Saya juga mungkin seperti Ibu Dewi ya, tetap Iya belajar Bu. dan belajar Bu ya. Iya betul Bu. Kita Ya. menjadi pembelajar sepanjang hayat ya Bu ya. Oke, oke. Betul Uh, sekali itu Bu. sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman ya Bu ya. Karena kan ilmu Ya. pendidikan zamannya kita juga terus berubah. Jadi kita berharapnya yang pasti dengan kita menjadi pembelajar sepanjang hayat, kita bisa terus menjadi lebih baik untuk anak-anak didik kita ya Bu ya. Iya, iya betul Bu. Ya. Terima kasih Bu Vera untuk kesempatan hari ini. Saya belajar banyak loh dari Ibu. Saya mendapatkan solusi. Terus saya juga jadi lega nih Bu, bisa mendapatkan solusinya dari Ibu dari bincang-bincang kita hari ini. Ya, Mungkin hanya itu sama-sama ya Bu. Bu. Ya, Ya, terima kasih saya Bu juga Vera. berterima kasih kepada Ibu Dewi juga karena sudah memberikan suatu pencerahan ya Bu ya Iya Bu. dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di kelas kita ya Bu ya. Iya benar Bu.